Ustadz akan menampilkan drama dialog yaitu Jaka Tarub dan para bidadari. Perkenalkan, Saya Ahmad bin Wafa dengan MPM akhir 03 memerankan sebagai Jaka Tarub. Saya Alfiatul Sa'adatul Nikmah dengan NPM akhir 06 berperan sebagai Sembadra. Saya Dewanisa Ufawir, NPM 24, berperan sebagai Widyawati. Saya Vivi Nur Maulidia dengan MPM akhir 32 sebagai Soka. Saya Dian Farid Dana dengan NPM akhir 25, berperan sebagai Rafa. saya Hidayatul Fadilah dengan NPM akhir 35 berperan sebagai Nawang Wulan. Saya Sindokta Fiati dengan MPM akhir 19 berperan sebagai Maraton. Saya Ika Putri Rahmawati dengan NPM akhir 37 sebagai Tirtasari. Mari kita saksikan dramanya. Pada suatu hari, di sebuah desa, terdapat seorang laki-laki yang bernama Jaka Tarub. Ia ingin mencari kayu bakar di hutan. Di sebuah hutan yang sunyi, terdapat sebuah telaga yang indah. Lalu, bidadari turun untuk mandi di telaga tersebut. Dan para bidadari berbincang-bincang di sebuah telaga. Hari ini aku berjalan cukup jauh untuk mencari kayu bakar. Tapi semakin dalam aku mencari kayu bakar, terdengar suara gemericik air dan suara tawa wanita yang ada di telaga tersebut. Bagaimana kalau aku melihatnya sebentar saja? Adik-adik, lihatlah telaga ini. Airnya sangat menenangkan sekali. Bagaimana kalau kita mandi sejenak sebelum kembali ke kayangan? Aku sangat senang bisa turun ke bumi seperti ini, Kak. Udaranya sangat segar. Benar Kak, tapi kita tetap harus waspada karena kita harus kembali ke kayangan lagi. Sehingga kita letakkan di atas batu itu saja. Kita harus menjaganya baik-baik, karena tanpa itu kita tidak bisa kembali ke langit. Ayo cepat, aku ingin berenang. Nanti siapa yang kalah harus bernyanyi ya. Kalian ini selalu saja bikin suasana ramai. Baiklah, aku juga, tapi jangan terlalu jahil ya. Para bidadari asik bermain air dengan riang. Di sisi lain, Jaka Tarub mulai mengintip para bidadari tersebut. Wah, ada wanita-wanita cantik itu. Mereka pasti bukan manusia. Mereka pasti bidadari. Itu pasti selendang mereka. Bagaimana kalau aku ambil salah satu? Mereka pasti salah satu ada yang tidak pulang. Aku telah hidup sendiri selama ini. Ini mungkin kesempatanku. Maafkan aku ya, saya ambil salah satu. Jaka Tarub akhirnya mengambil selendang dari salah satu bidadari tersebut yang bernama Nawang Wulan. Setelah para bidadari tersebut selesai mandi, Nawang Wulan pun terkejut karena kehilangan selendangnya. Adik-adik, tunggu. Selendangku tidak ada. Aku yakin tadi menaruhnya di sini. Apa? Tidak mungkin. Kita cari bersama, mungkin hanya terjatuh atau terselip. Tenang dulu Kak, coba kita cari, mungkin ada yang terlewat. Aku sudah mencarinya di sekitar batu dan rumput, tapi tidak ada sama sekali. Ini benar-benar aneh. Aku merasa ada yang mengawasi kita tadi. Apakah mungkin ada manusia di sekitar sini? Kak, aku takut kalau benar ada yang mengambilnya. Bagaimana kakak bisa pulang? Adik-adik, sepertinya aku tidak bisa kembali bersama kalian. Tanpa selendang itu, aku terikat di bumi ini. Kalian kembalilah, jangan sampai kalian tertinggal hanya karena aku. Kami tidak bisa meninggalkan kakak sendirian di sini. Kami pasti akan mencoba mencari cara untuk menolongmu Kak. Kakak hati-hati ya di bumi. Aku akan mencari jalan agar kakak bisa kembali. Jangan bersedih Kak. Iya, adik-adikku.
Setelah saudara dari Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub mulai mencari kesempatan untuk mendekati Nawang Wulan. Permisi, kenapa Nona sendirian di sini? Selendangku tidak ada. Aku tidak tahu harus pergi kemana sekarang. Bagaimana kalau Nona ikut aku ke rumahku? Di sini sangat berbahaya kalau malam hari. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Terima kasih ya atas kebaikanmu. Ya, mari. Waktu pun telah berlalu. Nawang Wulan dan Jaka Tarub mulai mengenali satu sama lain. Dan pada akhirnya, Jaka Tarub memberanikan diri untuk melamar Nawang Wulan. Nawang Wulan, sejak kamu datang, hidupku terasa sangat bahagia. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku dan menjadi istriku? Mas Jaka, tempatku memang dari jauh dan aku di sini sendiri. Tapi sejak bertemu denganmu, aku merasa aman. Jika ini memang takdirku, aku bersedia menjadi istrimu dan hidup bersama denganmu. Terima kasih Nawang Wulan. Aku memang tidak bisa memberimu kekayaan, tapi aku bisa memberimu kebahagiaan. Setelah Jaka Tarub berhasil melamar Nawang Wulan dan Nawang Wulan pun menerima, akhirnya mereka berdua menikah. Waktu pun telah berlalu. Pernikahan mereka begitu bahagia dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu. Suatu hari, di dapur rumah mereka yang sederhana, Mas Jaka, saat aku memasak nasi, jangan pernah membuka kukusan ini. Kenapa memangnya? Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi percayalah. Baiklah, aku akan membantu. selang beberapa hari kemudian, rasa penasaran Jaka Tarub pun muncul. Jaka Tarub mulai membuka kukusan. Aku berpikir, bagaimana mungkin sebutir nasi dapat menghidupi kita selama ini? Bagaimana kalau aku buka sebentar saja? Mungkin tidak apa-apa. Mas Jaka, kamu telah melanggar janjimu. Sekarang aku tidak bisa masak nasi lagi seperti dulu. Setelah Jaka Tarub mengingkari janjinya, Nawang Wulan pun mulai kehilangan kesaktiannya. Sekarang aku harus menumpuk padi sendiri. Hah? Ini kan selendangku. Berarti selama ini selendangku disembunyikan oleh Mas Jaka. Di kayangan, para bidadari merindukan Nawang Wulan, dan para bidadari turun ke bumi untuk mencari Nawang Wulan. Bagaimana ya kabar Kak Nawang Wulan di bumi? Ya, apa dia baik-baik saja? Bagaimana kalau kita turun ke bumi untuk mencarinya? Ayo. Kakak, akhirnya aku menemukan kakak. Aku merindukanmu, Kak. Ternyata selama ini selendangku disembunyikan oleh Jaka Tarub sejak tadi. Tempat kayangan adalah tempatku. Karena rasa kekecewaan Nawang Wulan kepada Jaka Tarub, akhirnya Nawang Wulan meninggalkan Jaka Tarub dengan anaknya. Jaka, kenapa kamu mengambil selendangnya kakakku? Aku melakukan ini karena takut kehilangannya. Apa yang kamu lakukan itu sangat menyakitkan. Kamu telah menipu kakak kami. Cinta tidak boleh diawali dengan kebohongan. Kak, bagaimana dengan anakmu? Aku akan ikut bersama kalian ke kayangan. Dan untuk anakku, aku akan menjaganya dari jauh. Aku menyesal dalam melakukan semua ini. Jaga anak kita ya. Para bidadari pun terbang, dan akhirnya Jaka Tarub mulai menyesali perbuatannya. Aku menyesal telah melakukan semua ini. Ini semua karena kebohonganku.